Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya admin HMP di sini. Saya akan menjelaskan tentang simulasi UMC 2021 memakai handphone. Tujuannya simulasi ini diharapkan ketika peserta sudah menonton video simulasi ini dapat praktek sendiri-sendiri di rumah seperti itu. Baik, yang pertama itu kita siapkan handphone dan kuota internet yang stabil dulu. Dan di sini saya akan menampilkan handphone saya di laptop saya agar lebih enak dalam menjelaskannya. Sebentar. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan handphone saya. Seperti ini. Kemudian ini saya atur biar kelihatan. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, buka Play Store atau App Store dan cari aplikasi yang bernama Examora. Baik, kita cari aplikasinya. Examora. Nah, ini. Yang tampilannya seperti ini. Kemudian kita install. Untuk ukurannya ini hanya 1 MB, ini hanya 1 MB. Kita tunggu sebentar. Ya, setelah terinstall kita langsung buka dulu. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, di sini ada peringatan sebelum memulai ujian pastikan handphone pada posisi silent. Seperti ini silent. Nah, ini posisi silent, tapi saya akan mencoba mengaktifkannya saja. Kenapa kok harus di silent seperti itu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita klik mulai ujian. Setelah itu kita masukkan token 783. Nah, untuk pengisian token ini harus benar ya, karena kalau salah sedikit saja tidak akan bisa. Setelah itu kita mulai go. Ya, ini udah bisa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, masukkan token di bawah ini dengan benar dan klik go. Tapi di sini ada informasi token akan diberikan 10 menit sebelum waktu pengerjaan dimulai. Jadi kalau di besok waktu pelaksanaan ujian UMC-nya itu jam 9 tepat, maka token ini akan diberikan jam 8.50 baru akan diberikan tokennya. Jadi nanti siswa bisa mengisi tokennya setelah token ini diberikan oleh panitia melalui grup yang sudah disediakan. Kemudian tunggu beberapa saat sampai tombol mulai berwarna putih dan klik mulai. Oke, kita klik mulai. Nah, nanti muncul notifikasi seperti ini, aktifkan sematkan jendela. Nah, ini langsung diklik oke saja. Nah, pada posisi ini peserta itu tidak bisa keluar aplikasi apapun dan tidak bisa menerima panggilan apapun. Kita lanjutkan dulu. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita harus silent dulu HP kita. Tapi kan tadi HP saya tidak saya silent ya. Sekarang saya coba menelponnya, apakah bisa diangkat atau tidak. Sebentar. Ya, kelihatan kan suaranya, tapi tidak ada notifikasi apapun. Coba saya keluar. Nah, ini tidak bisa keluar bagaimanapun. Jadi fungsi dari men-silent HP sebelum memulai ujian itu agar tidak mengganggu konsentrasi ketika peserta melaksanakan ujian besok, seperti itu. Jadi harapannya untuk HP-nya bisa di silent terlebih dahulu. Oke, setelah ini kita itu disuruh login ke alamat email kita. Nah, ini saya akan memasukkan alamat email saya. Nah, setelah itu peserta bisa mengisikan alamat emailnya lagi. Nah, tadi kan seperti ini ya, ketutupan ya, nggak bisa di scroll ke bawah lagi. Nah, bisa diakali dengan cara ngezoom. Jadi di zoom seperti ini. Nah, ini bisa toh. Jadi besok kalau misalkan ketutupan atau tertutup bisa di zoom. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, kemudian di sini ada biodata. Jadi peserta bisa mengisikan biodatanya. Selanjutnya ini ada kode soal.
Tapi di sini kan ada keterangan ya, untuk simulasi ini kode soalnya sum C1234. Tapi ketika besok pelaksanaan ujian, kode soal ini akan diberikan melalui Zoom meetingnya. Jadi untuk token ini, untuk token awal, untuk masuknya ujian, token ini akan diberikan 10 menit sebelum waktu pengerjaan mulai. Jadi peserta itu bisa masuk ke ujiannya terlebih dahulu, kemudian mengisi alamat emailnya, kemudian biodatanya. Setelah itu nanti tinggal menunggu kode soal ini dibagikan melalui Zoom meetingnya besok, seperti itu. Nah, ini isi biodata dan kode soal. Kode soal akan dibagikan melalui Zoom. Pastikan sudah bergabung dan sinyalnya stabil. Jadi untuk kode soal ini akan dibagikan melalui Zoom meetingnya besok. Nah, ini kita isi sum C1234. Nah, tapi untuk simulasi ini udah saya bagikan ya. Untuk kode soalnya harus benar penulisannya. Kalau misalkan saja salah seperti ini, coba kita klik berikutnya. Nah, ini tidak bisa isi dengan kode yang benar, jadi kita harus menuliskannya dengan benar seperti ini. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ada tata tertib. Apakah kamu sudah membaca seluruh tata tertib UMC 2021 dengan baik dan benar? Sudah. Apakah kamu sudah siap mengerjakan soal dengan jujur? Sudah. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini udah masuk ke soalnya, tapi ini soalnya sederhana saja ya, karena hanya untuk simulasi. Nah, kita balik ke sini lagi ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu presentasi baterai. Nah, ini di bagian atas ini nanti akan muncul presentasi baterai. Apabila presentasi baterainya itu lemah atau misalnya tinggal 10%, nah itu dapat sambil di charger. Jadi mungkin peserta kalau lebih enaknya itu bisa di charger melalui power bank, atau mungkin sudah disiapkan baterainya itu 100% kayak gitu. Kemudian penting perhatikan bagian jam. Nah, ini ada jam yang berjalan. Jam ini sesuai dengan jam yang di handphone peserta. Nah, pada lomba tidak memakai waktu mundur. Nah, ini sisa waktunya itu tidak berjalan karena memang dari panitia itu tidak memberikannya, tetapi memakai sistem buka tutup portal. Maksudnya apa? Jadi soal ini itu panitia itu bisa membuka tutup portalnya. Jadi kalau misalkan portalnya kita tutup dan peserta itu udah selesai dan baru mengirimkan, nah tapi pada posisi portalnya itu sudah ditutup, maka jawaban peserta itu tidak terekap ke data panitia. Nanti akan saya contohkan. Nah, ini contoh, apabila waktu pengerjaan soal itu adalah 120 menit dan dimulainya itu pukul 9, maka peserta wajib mengirimkan jawaban sebelum jam 11 tepat. Nah, itu sudah saya bahas waktu technical meeting di video sebelumnya. Kemudian pada saat ujian dimulai terdapat himbauan pada beberapa soal dan diberitahukan melalui Zoom meeting mengenai waktu ujian. Nah, tapi karena ini soalnya sebenarnya baru perkembangan, jadi untuk himbauannya itu belum disertakan pada soal simulasi ini. Nanti mungkin kalau udah waktu simulasinya nanti untuk himbauannya itu sudah tertera di soal-soal ini. Jadi peserta diharapkan bisa belajar secara detail tentang simulasi yang sudah diberikan panitia. Nah, kemudian apabila sudah melewati batas waktu dan peserta tidak mengirimkan jawaban atau kirim, maka jawaban peserta tidak dapat terekap pada data panitia atau peserta dapat dikatakan telah gugur. Mulai kerjakan soal simulasi dan pelajarilah dengan baik dan benar. Oke, kita balik ke sini lagi. Jadi kalau portalnya udah ditutup dan peserta baru mengirimkan jawaban peserta itu tidak terekap pada data panitia. Saya akan praktekkan yang itu saja. Coba kita isi terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada isian singkat. Kita isi. Ini 9. Nah, kemudian kita berikutnya sampai muncul ini kirim. Peserta itu harus sampai ke kirim ini. Nah, ini ada
pengumpulan jawaban, koreksi kembali dan pastikan jawaban sudah benar dan sesuai. Untuk kembali pada soal sebelumnya dapat dengan menekan tombol kembali pada bagian bawah. Nah, misalkan saja ketika udah selesai nih pesertanya tapi pengen mengoreksi lagi, nah bisa pakai tombol kembali seperti ini. Nah, kembali seperti ini untuk mengoreksi apakah kira-kira jawabannya itu udah benar atau belum. Nah, selanjutnya saya akan praktekkan kalau peserta itu belum menekan tombol kirim tapi portalnya itu sudah ditutup. Nah, saya akan tutup portalnya terlebih dahulu. Ini portalnya akan saya tutup ya. Nah, ini secara tidak langsung portal itu sudah ditutup. Nah, kira-kira apakah jawabannya nanti terkirim? Kita balik ke sini lagi. Coba kita tekan tombol kirim. Ya, yang muncul ini simulasi UMC 2021. Ujian akan dibuka pada jam 9 sampai 11 WIB. Nah, tadi kan sudah tombol kirim, apakah terkirim di data panitia? Nah, ini tidak ada respon sama sekali. Jadi secara tidak langsung tidak terkirim ya tadi itu. Jadi kalau seperti ini artinya peserta itu jadi katakan telah gugur. Jadi pastikan bahwa jawaban peserta itu sudah dikirim sebelum jam 11 tepat. Kemudian kita keluar ya. Nanti kita ulangi masuk lagi. Untuk keluar aplikasi, klik tombol titik 3 pada pojok kanan atas, pilih keluar, tunggu beberapa saat, klik tombol keluar. Jadi seperti ini, klik pada titik 3 di atas ini, pilih keluar dan tunggu sampai ianya bisa diklik, kemudian kita klik ya. Nah, kita mau coba sekali lagi. Coba masuk sekali lagi ya. Untuk memastikan kalau kita sudah mengirim tapi portalnya itu pada posisi belum ditutup. Nah, kita isi terlebih dahulu tokennya. Nah, saya percepat saja ya bagian ini. Ya, sudah selesai dan kemudian portalnya saya buka terlebih dahulu. Nah, ini saya demonstrasikan ketika jamnya itu ibaratnya belum jam 11, jadi otomatis kan peserta bisa mengirimkan jawaban. Nah, saya coba kirim. Nah, ini yang muncul bukan yang tadi, tapi ini simulasi UMC sudah selesai. Apabila pada pelaksanaan pengerjaan UMC pada tanggal 28 Februari 2021 peserta mengalami kendala baik sistem ataupun jaringan, itu bukan menjadi tanggung jawab panitia. Nah, ini dimaksudkan karena setiap peserta itu sudah diberikan kesempatan untuk melakukan praktek atau simulasi sendiri-sendiri di rumah seperti itu. Jadi kalau misalkan besok ada kendala baik sistem ataupun jaringan, nanti bukan menjadi tanggung jawab panitia lagi. Kemudian ini ada tata cara untuk keluar aplikasinya. Nah, di sini ada NB nih, ada catatan. Satu peserta hanya dapat melakukan simulasi satu kali saja. Di sini juga ada tadi nih, masing-masing peserta hanya dapat mengerjakan satu kali saja. Jadi nanti saya akan praktekkan untuk mengerjakan 2 kali. Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa portalnya itu belum saya tutup dan saya mengirim jawaban saya. Apakah terekap di panitia? Saya cek apakah sudah terekap. Nah, ini ada satu respon. Ini jawaban saya, berarti jawaban saya tadi terekap ke data panitia seperti itu. Kemudian saya akan mempraktekkan mengerjakan satu kali lagi apakah bisa. Kita keluar terlebih dahulu. Kita tunggu. Kita masuk pakai token yang tadi. Kita masukkan tokennya. Kita tunggu sebentar. Kita mulai. Kita oke. Nah, ini hanya muncul seperti ini. Anda sudah menanggapi. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Coba hubungi pemilik formulir ini jika menurut Anda hal ini adalah kesalahan. Nah, kita coba lihat akurasi. Nah, ini tadi
jawaban saya yang sudah saya isi ya. Jadi kesimpulannya, setiap peserta itu hanya dapat melakukan simulasi 1 kali saja. Oke, kita keluar ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk simulasi UMC 2021 ini memakai handphone. Harapannya dengan adanya video simulasi UMC 2021 ini, setiap peserta dapat mencoba melakukan ujian sendiri di rumah masing-masing sebelum hari pelaksanaan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dapat ditanyakan pada grup yang sudah disediakan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau ketidakjelasan dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.